Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini tidak ada salahnya saya ingin membahas sesuatu yang mungkin disadari atau tidak bagi mereka yang memiliki wajah sederhana, itu bisa mendapatkan kecantikan ataupun ketampanan secara instan. Bila mana ketika kita itu menyadari dan tahu, ataupun mungkin rasa tahu itu diiringi dan dibarengi dengan rasa sadar bahwa kita itu memiliki modal wajah yang sederhana. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, sebenarnya adakah suatu cara yang memang bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk menjadikan wajah kita ini setidaknya paling minimalnya layak pandang. Ya kalau mungkin sudah masuk taraf layak pandang kan berarti ibarat kata seperti makanan sudah dimasak sedemikian rupa, terus kita makan, wow ini makanan enak sekali. Atau mungkin ketika ada seseorang masak, lalu masakannya ini terlalu matang, gosong, terus kita mengatakan, wow makanannya ini tidak enak, makanan ini tidak enak dan tidak layak makan. Nah, istilah kelayakan di sini itu masuk pada tingkatan yang bisa jadi sejajar dengan standar. Ketika kita makan sesuatu antara sangat enak dengan tidak enak, itu tengah-tengahnya ya layak. Gimana rasa nasi gorengnya enak? Ya layak makan lah. Atau gimana baju yang saya pakai? Dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek juga enggak, bolong-bolong atau banyak jahitannya, ya setidaknya layak pakai lah. Film ketika dibuat sedemikian rupa tapi hasilnya kurang memuaskan, ditonton ya setidaknya layak tonton. Sama seperti wajah, kalau mungkin kita ini merasa bahwa diri kita yang serba kekurangan ini memiliki muka yang kurang rupawan, kurang menawan, asalkan jangan sampai tidak dermawan. Dibilang kekurangan pun tidak, ya setidaknya ada salah satu cara yang membuat wajah kita ini lebih terlihat layak pandang. Bagaimana cara untuk membuat wajah kita itu menjadi suatu wajah yang setidaknya itu layak pandang? Caranya sederhana, tidak membutuhkan modal apapun. Kalaupun memang Anda ingin memperumitnya silahkan, atau kalaupun Anda ingin menyederhanakannya juga, monggo. Salah satu caranya itu dengan cara tersenyum.
Kalau saya ingin merunut, menceritakan dari latar belakang atau pengalaman saya ini salah satu orang yang kalau mukanya biasa-biasa aja itu kelihatannya judes atau jutek, bahkan cuek. Contohnya dengan muka yang kaku seperti ini. Nah, ini tampang-tampang ketika ingin menginterogasi santri yang bermasalah. Atau ketika saya menemui seseorang yang kalau menurut saya itu tidak layak untuk mendapatkan senyuman dari saya. Atau mungkin karena ada beberapa faktor lain yang menjadikan saya menunjukkan ekspresi demikian. Jadi tampang saya itu dibuat kaku sedemikian rupa sehingga tidak layak dan tidak nyaman untuk dilihat. Lalu belakangan ini saya baru menyadari bahwa untuk terlihat menawan, ya bonusnya menawan. Tapi setidaknya yang kita cari di sini adalah layak pandang. Untuk menjadikan diri kita orang yang layak pandang, caranya mudah, yaitu dengan cara tersenyum tadi. Tersenyum. Atau kalau mungkin Anda ingin terlihat giginya, ya monggo. Walaupun saya juga menyadari bahwa di gigi saya sendiri ya kurang rapi. Tapi dengan menunjukkan ekspresi tersenyum, orang pun akan melihat diri kita sebagai sosok karakter yang memiliki wajah yang setidaknya itu layak pandang. Nah, kan begini enak dilihatnya dibandingkan dengan merengut tiap hari. Dan ada beberapa hal yang juga saya sadari mengenai zikir. Zikir sebagaimana dalam ritual ibadah orang muslim pada umumnya, ada yang disebut dengan zikir. Zikir itu contohnya ya seperti ucapan Astagfirullahaladzim atau Subhanallah dan lain sebagainya. Andai kata kita menyadari bahwasanya ketika kita mengucapkan Astagfirullahaladzim dengan segala kesadaran penuh, bagaimana lafaz astagfirullah itu bisa dikeluarkan. Hal ini tentunya berkaitan dengan apa yang disebut dengan otak. Kita bisa berbicara itu karena saraf-saraf motorik otak mengirimkan sinyal kepada paru-paru, yang kemudian paru-paru dengan ribuan sel darahnya, bahkan jutaan sel darahnya, yang panjangnya itu berkilo-kilometer, mengalirkan udara yang kemudian dikeluarkan melalui tenggorokan, menggetarkan pita suara. Lalu dengan itu saraf motorik otak mengirimkan sinyal untuk menggerakkan bibir kita, menyesuaikan dengan intonasi ucapan astagfirullahalazim. Maka secara disadari ataupun tidak, dari jutaan sel yang juga membantu kita untuk mengucapkan astagfirullahalazim, mungkin kita hanya mendengar lafaz istighfar itu hanya sekali. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun ucapan istighfarnya itu hanya disebut sekali, akan tetapi pahalanya, ganjarannya itu bisa didapatkan jutaan kali lipat. Karena yaitu tadi, dari mulai saraf motorik otak, udara yang mengalir, sel-sel darah yang juga ikut membantu, itu juga secara tidak langsung melakukan zikir. Jadi apa ya? Kembali lagi kepada permasalahan senyum itu sendiri.
Saya barusan nonton videonya PGS. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari kearifan dan juga kebijaksanaan sosok bernama PGS ini sendiri. PGS itu salah satu hal yang cukup menyentil diri saya. Itu salah satunya adalah ketika kita mengatakan kebahagiaan itu terkadang diiringi karena. Sedangkan kata karena itu berarti mengindikasikan bahwasanya kita bahagia karena adanya suatu alasan. Yang mana alasannya ini dituntut untuk ada. Contohnya mungkin seperti saya bahagia karena saya memiliki kamera. Artinya kebahagiaan saya besar kemungkinan digantungkan terhadap kepemilikan kamera. Saya bahagia karena saya memiliki teman-teman baik yang ada di sekeliling saya. Saya memiliki teman-teman yang baik pada diri saya. Saya memiliki teman-teman yang peduli terhadap diri saya. Nah, itu kan berarti kebahagiaan saya itu digantungkan kepada teman-teman saya. Kehadiran mereka. Nah, mungkinkah kebahagiaan ini bisa kita kompromikan? Contohnya seperti kita ganti kata karena itu menjadi meskipun. Karena meskipun di sini ya berarti meniadakan sesuatu yang semestinya menjadi fondasi dasar. Seperti saya bahagia atau saya bergembira meskipun tidak ada teman yang peduli dengan diri saya. Saya bergembira meskipun saya belum mengerjakan tugas kuliah. Walaupun itu kewajiban tapi jangan ditiru. Saya bergembira meskipun orang yang saya cintai tidak mencintai saya. Saya rasa mungkin ketika kita mengganti kata karena menjadi meskipun, di dalamnya itu terdapat suatu kebahagiaan yang melalui proses yang begitu rumit, akan tetapi bisa kita kompromikan menjadi hasil kebahagiaan yang begitu mudah dicerna oleh akal dan hati juga logika. Sebagaimana tadi juga membahas tentang tersenyum. Saya tersenyum karena saya merasa tampan, contoh. Nah, berarti kan senyumnya itu digantungkan dengan ketampanan. Akan tetapi mari kita bolak-balikan kosakata lagi. Saya tersenyum meskipun saya tidak sadar. Saya tersenyum meskipun saya sadar bahwa saya tidak tampan. Oh, ternyata kalau kita menggali lebih dalam lagi, di balik kata tersenyum itu terdapat keikhlasan yang luar biasa. Hal ini juga mengingatkan saya kembali terhadap makolahnya Al-Imam Ibnu Athaillah, yang mana Imam Ibnu Athaillah di sini adalah pengarang dari kitab Al-Hikam itu sendiri. Bahwasanya Imam Ibnu Athaillah itu pernah berkata, di dalam setiap tarikan nafas kamu itu terdapat qadarullah, terdapat takdir Allah yang menyertainya. Ya kalau kita ingin menggantungkan, mengaitkan dengan hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan bagi diri kita, ya mungkin ya bisa jadi cemberutnya kita, ekspresi tidak senangnya diri kita, ya berarti itu adalah bagian dari takdir. Akan tetapi siapa yang
suka mengungkit-ungkit perkara yang tidak dia sukai. Nah, sekarang kita balikkan lagi bahwa pada dasarnya di setiap senyuman kita, di setiap kegembiraan kita, di setiap kebahagiaan dan keceriaan yang kita rasakan juga pastinya terdapat takdir Allah yang menyertainya. Dan menurut saya ini bukan perkara main-main. Makanya saya kadang suka heran, kadang suka merasa risih, kadang suka merasa benci sendiri. Bahwa ketika melihat status WA, status sosial media di teman-teman saya, itu kebanyakan status WA-nya ya status WA yang sedih, status WA yang galau dan lain sebagainya. Dan ini masih belum bisa saya temukan kenapa pola seperti itu ada. Apakah mereka belum menyadari bahwasanya untuk menjadi gembira pun, untuk menjadi karakter yang berbahagia pun, itu pada dasarnya tidak membutuhkan modal yang begitu besar. Dan harapan saya ke depannya, semoga ya penonton-penonton di sini ya bisalah untuk lebih berbahagia lagi ke depannya. Kalau waktu kemarin itu saya main silaturahmi di pesantren Al-Falakiyah Pagentongan, di sana ada tulisan besar, jangan mengajarkan bacaan yang salah, karena yang benar itu mudah. Artinya ya jangan mempersulit, jangan menggalaukan hidup, karena untuk berbahagia itu mudah. Kalau saya kiaskan dengan perkara kebahagiaan. Ya, semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih berbahagia lagi dalam ruang lingkup ketaatan. Karena ya kalau bisa, kalau mampu, bahagia kita diiringi dengan ketaatan. Tuh, memangnya kalau ingin berbahagia harus dengan perkara maksiat terus kan enggak. Memangnya kalau bergembira, kalau berbahagia itu harus punya kamera mahal terus kan enggak. Tapi ya kalau bisa kenapa enggak. Yowes, ngono ae. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.